Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini diperuntukkan untuk tugas akhir semester yang berjudul Keanekaragaman Hayati, Hewan, dan Tumbuhan, mata kuliah Konsep Dasar IPA. Selamat menyaksikan. Pada pembelajaran ini, kita akan belajar mengenai pengertian keanekaragaman hayati, tingkat keanekaragaman hayati, persebaran flora dan fauna di Indonesia, persebaran flora dan fauna di dunia, dan manfaat keanekaragaman hayati. Kemudian yang terakhir, upaya-upaya pelestarian tentang keanekaragaman hayati. Namun pada pembelajaran kali ini kita akan lebih terfokus kepada pengertian keanekaragaman hayati, tingkat keanekaragaman hayati, dan persebaran flora dan fauna di Indonesia. Apakah kamu siap? Yuk kita langsung saja. Keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah keseluruhan variasi pada makhluk hidup yang terjadi karena adanya perbedaan warna, ukuran, bentuk, jumlah, tekstur, sifat, habitat, dan lain-lain. Keanekaragaman hayati terbagi menjadi 3. Pertama, keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat spesies, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman tingkatan ini disebabkan karena adanya variasi gen atau struktur gen dalam suatu spesies makhluk hidup. Hayati tingkat gen disebut sebagai varietas. Contohnya seperti gambar mawar yang di samping. Di situ ada mawar yang berwarna merah, putih, ungu, pink. Walaupun berbeda warna tetapi mereka satu jenis. Selanjutnya manusia. Ada orang yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam, ada yang rambutnya keriting, dan ada yang rambutnya lurus. Ada yang matanya belok, ada yang matanya sipit. Walaupun kita satu jenis yang sama, tapi setiap orang punya ciri khasnya masing-masing. Punya karakter masing-masing, dan itu juga disebut sebagai variasi yang ditimbulkan oleh gen. Selanjutnya, kucing-kucing. Ada kucing hutan, ada kucing rumahan, ada kucing anggora, macam-macam ya, warna bulunya juga berbeda, bentuknya juga berbeda-beda. Nah, itu ditimbulkan akibat adanya variasi. Selanjutnya, keanekaragaman tingkat spesies. Keanekaragaman ini ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies makhluk hidup yang dalam genus atau famili yang sama. Walaupun mereka berbeda spesies, tapi mereka dalam satu genus atau famili yang sama. Contohnya, ada singa, macan tutul, harimau, dan kucing. Mereka berbeda jenis, berbeda juga habitatnya, berbeda juga tingkah lakunya. Mereka tergolong dalam satu famili yang sama, yaitu Felidae. Selanjutnya ada juga pohon kelapa, pohon palem, dan pohon aren. Walaupun mereka jenisnya berbeda, spesiesnya berbeda, tapi mereka ini satu famili, yaitu famili Araceae. Selanjutnya juga ada lengkuas, jahe, kunyit. Mereka walaupun berbeda jenis tetapi mereka satu famili, yaitu famili Zingiberaceae. Keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman akibat perbedaan letak geografis yang menyebabkan perbedaan iklim. Terbagi menjadi 2. Yang pertama, ekosistem darat dan ekosistem perairan. Jelas berbeda ya antara flora dan fauna yang ada di ekosistem darat maupun di ekosistem perairan. Keanekaragaman ekosistem yang ada di darat ini memunculkan berbagai bioma. Apa saja biomanya? Yang pertama ada hutan hujan tropis. Wilayah yang memiliki iklim tropis dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi.
Contohnya di Indonesia. Indonesia itu ada flora dan faunanya itu heterogen ya. Jadi berbagai macam makhluk hidup itu bisa hidup di hutan, hujan, tropis. Selanjutnya ada savana. Nah, savana ini dia didominasi oleh rumput dan hanya memiliki beberapa pohon, tapi dia hanya dijumpai pada daerah dengan iklim tropis. Selanjutnya ada padang rumput. Padang rumput ini dia dijumpai di wilayah dengan iklim tropis dan juga subtropis. Nah, didominasi oleh hewan-hewan yang memakan rumput. Itu bedanya apa dengan savana? Nah, kalau savana bedanya, kalau padang rumput ini dia tidak ada pohon sama sekali. Selanjutnya ada gurun. Nah, kalau gurun ini adalah wilayah yang temperatur udaranya itu sangat ekstrim dan curah hujannya pun sangat rendah. Makanya organisme yang hidup di sini adalah organisme yang tahan panas dan tidak membutuhkan banyak air. Selanjutnya ada hutan gugur. Nah, hutan gugur ini dia berada pada daerah dengan 4 musim. Jadi ada 4 musim dan ciri khasnya ini adalah daun-daun. Daun berwarna kuning kemerahan. Dan selanjutnya ada taiga. Nah, taiga ini dia juga mengalami 4 musim. Tapi dia kebanyakan ditumbuhi oleh pepohonan dengan daun yang berbentuk seperti jarum. Selanjutnya ada juga tundra. Nah, berbeda dari gurunya, jadi kebalikannya. Kalau tundra ini dia suhunya itu sangat rendah. Ya, musim dingin yaitu bisa berlangsung hampir 9 bulan. Jadi tidak ada matahari yang menyinari selama 9 bulan itu. Ekosistem perairan. Ekosistem perairan ini terbagi menjadi 2, yaitu ada air tawar dan air laut. Kalau air tawar suhunya itu rendah, salinitas atau kadar garamnya juga rendah, serta penetrasan cahaya mataharinya itu juga kurang. Dan ekosistem air tawar ini berdasarkan keadaan airnya dibedakan menjadi lentik, yaitu yang airnya tenang seperti danau dan rawa, dan lotik yang airnya mengalir seperti sungai dan air terjun. Nah, sementara air laut berdasarkan macamnya dibedakan menjadi laut dalam terumbu karang, estuari, pantai pasar, dan pantai batu. Bedanya air laut dan air tawar, kalau air laut ini suhunya itu tinggi, salinitas atau kadar garamnya juga tinggi. Sekian pembahasan dari Ina. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.